Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amanda, absen 24 dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan tugas sejarah peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998 mengalami masa di mana pemuda berusaha dibungkam oleh rezim demokrasi Pancasila mengenai kritik-kritik pemuda di dalam ranah politik. Pada tahun 1965 sampai 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Pada 25 Oktober 1965, beberapa organisasi mahasiswa yang terdiri dari HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, MAPANCAS, Mahasiswa Pancasila, IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, dan organisasi kemahasiswaan yang lainnya, mereka sepakat untuk membentuk organisasi KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dengan tujuan agar melancarkan serangan terhadap PKI lebih terpimpin dan rapi. Organisasi KAMI ini dipelopori oleh Ma'arif Muhammad dan juga organisasi lainnya melakukan penentangan terhadap PKI dan ideologi komunisnya yang mereka anggap sebagai bahaya laten negara dan harus dibasmi. Dari serangan inilah muncullah nama sebagai Gerakan Angkatan 66 yang dikarenakan semangat kolektivitas mahasiswa secara nasional untuk membasmi PKI. Namun, setelah berakhirnya Orde Lama, semangat mereka mulai terkurangi untuk menghancurkan dan membasmi PKI karena mereka telah disediakannya kursi MPR dan DPR serta diangkat menjadi pejabat pemerintahan pada Orde Baru. Pada masa ini, ada seorang aktivis bernama Sohoki. Dia merupakan tokoh panutan bagi mahasiswa karena dia membentingkan pandangannya terhadap idealisme bangsa Indonesia. Pada tahun 1966, organisasi KAMI dan pengikut organisasi yang lain menggugat penuh pemerintahan Soekarno dan kabinetnya karena telah dianggap menyimpang dari cita-cita kemerdekaan 1945. Presiden Soekarno marah besar karena kejadian itu menyebabkan 3 orang tewas, yang diantaranya itu adalah pengawal dari Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat pembubaran organisasi KAMI. Realitas berbeda yang dihadapi oleh para pemuda pada awal 1970 yang mengalami konfrontasi dengan militer. Para pemuda berusaha melakukan gerakan dengan cara melancarkan kritikan dan koreksi pemerintahan pada rezim Orde Baru, seperti pertama, golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru pada tahun 1972 karena Golkar dinilai melakukan kecurangan. Kedua, gerakan menentang pembangunan TMII pada tahun 1972 yang menggusur rakyat kecil. Pada 1970, pemuda dan mahasiswa mengambil inisiatif dengan membentuk Komite Anti Korupsi atau KAK yang akhirnya dibubarkan secara resmi oleh pemerintah pada 15 Agustus 1970 dan kelompok-kelompok yang sejenis dengannya. Kemudian, pada tanggal 5 Januari 1974 terjadinya peristiwa Malari atau yang disebut Malapetaka 5 Januari yang dilatar belakangi oleh ketidaksetujuan mahasiswa terhadap kebijakan perekonomian Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan pihak asing sebagai penanam modal di Indonesia. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan kaum intelektual dan para mahasiswa terhadap pemerintahan Soeharto. Pada siang harinya, para mahasiswa turun ke jalan secara besar-besaran mulai dari Salemba hingga ke Universitas Trisakti dan menyerukan beberapa tuntutan terhadap pemerintahan Republik Indonesia seperti mendesak untuk menuntaskan kasus korupsi, mengubah kebijakan bidang ekonomi, dan pembubaran asisten pribadi presiden.
Demonstrasi kemudian bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan umum pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan seperti adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, melakukan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintah yang bersih KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang dilatar belakangi oleh mundurnya ekonomi Indonesia dan menuntut Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Terdapat 4 mahasiswa yang tewas karena tertembak seperti Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Syed. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan pelanggaran kasus HAM berat tragedi Trisakti melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Dalam menyuarakan suara dan aspirasinya, mahasiswa akan lebih nothing tulus atau tidak rugi daripada seseorang yang memiliki resiko kehilangan pekerjaan dan jabatan. Ini yang membedakan aksi mahasiswa dengan aksi buruh. Independensi mahasiswa ini menjadi keunikan tersendiri sehingga rawan untuk dimanfaatkan oleh berbagai kekuatan politik demi tujuan-tujuan pragmatis. Di tahun 1998, munculnya keberagaman kelompok aksi mahasiswa yang kritis. Faktanya, tampak bahwa mahasiswa di penghujung akhir tahun ini telah menorehkan tinta emas menghantarkan negeri ini memasuki era reformasi setelah sukses memaksakan pergantian rezim Orde Baru yang korup. Gerakan mahasiswa 1998 adalah pemberontakan intelektual yang paling dramatis dan otentik dalam sejarah Indonesia, karena mahasiswa mampu mematahkan mitologi politik bahwa gerakan mahasiswa adalah aliran bahkan dukungan militer yang pernah terjadi pada tahun 1996. Pada tahun 1966, militer memanfaatkan gerakan mahasiswa untuk membubarkan PKI dan menjatuhkan rezim Soeharto, karena mahasiswa menganggap militer sebagai kawan strategis, sedangkan militer menganggap mahasiswa sebagai kawan taktis. Sementara gerakan mahasiswa 98 ditandai oleh sikap militer yang ragu-ragu dan justru pada detik-detik terakhir militer masih memiliki loyalitas kepada Soeharto. Fenomena keberhasilan pemberontakan mahasiswa tersebut semakin menjelaskan tanda terbitnya civil society di Indonesia. Setidak-tidaknya adalah kemandirian masyarakat, keberanian sosial, dan hancurnya tembok-tembok kehancuran sistematis yang diproduksi terus-menerus oleh rezim Orde Baru. Jatuhnya jabatan Soeharto adalah salah satu hasil dari gerakan reformasi yang dimonitori oleh mahasiswa, karena mahasiswa adalah gerakan sistematis untuk menata sistem politik yang demokratis, sistem ekonomi yang adil dan merata, sistem hukum yang tegak, lurus, dan mengayomi, dan sistem kebodohan yang bebas, dewasa, dan matang. Akhirnya jatuhnya rezim Soeharto hanya pintu awal untuk menata sistem sosial. Kekokohan sistem ini yang akan menjadikan berbagai ragam operasi kekuatan politik, ekonomi, dan hukum yang berjalan secara institusional dan bukan personal.